Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 266. Berdekatan dengan Sungai Wei di utara kota, awalnya terdapat sebuah desa bernama Desa Taohua. Penduduk desa di sana mencari nafkah dengan menanam pohon persik. Setiap tahun di bulan Maret dan April, terdapat ratusan hektar kebun persik dengan bunga persik yang bermekaran. Hijaunya air di antara hijaunya hutan bagaikan pemandangan indah di muka bumi. Terutama di awal bulan Maret setiap tahun, desa ini mengadakan pertemuan pedesaan berskala besar yang disebut Pekan Bunga Persik. Berbagai warung kecil ditempatkan di bawah pohon bunga persik, sungguh nikmat sekali bisa makan mie dingin yang baru dibuat dan menonton pertunjukan besar. Sangat disayangkan sejak itu kota-kota berkembang dan desa-desa direlokasi. Dengan tujuan mengembangkan taman hutan hijau di kedua sisi Sungai Wei, banyak adat istiadat juga yang direlokasi. Namun setelah bertahun-tahun pembangunan, tampaknya dana belum tersedia, sehingga pekerjaan lanjutan relokasi tidak dapat berjalan, banyak tempat di kedua sisi Sungai Wei yang terbengkalai. Hal yang sama berlaku untuk Desa Taohua. Pohon-pohon bunga persik ditutupi dengan rumput liar, dan panggungnya bobrok dan lama sekali tidak ada yang mempedulikannya. Bertahun-tahun yang lalu, melalui cara yang tidak diketahui, keluarga situ membeli tanah di Desa Taohua dengan harga murah. Setelah itu, dibangunlah rumah bunga persik. Rumahnya besar, tapi belum banyak yang dibangun, mempertahankan tampilan hutan bunga persik. Buat saja panggung itu baru dan mintalah seseorang membersihkannya setiap hari. Hanya sedikit orang dari keluarga situ yang tinggal di manor ini, tetapi pada suatu hari di akhir bulan Juni setiap tahun, banyak orang datang ke sini, hampir penuh sesak. Alasannya sederhana, karena kepala keluarga situ, Situ Jinghua, merayakan ulang tahunnya di hari tersebut. Situ Jinghua suka menonton drama. Peach Blossom Manor, juga dikenal sebagai teater bunga persik, dibangun khusus untuk Situ Jinghua untuk mendengarkan drama pada hari ulang tahunnya setiap tahun. Tidak, waktu berlalu begitu cepat dan ini hari ulang tahunku lagi. Karena ini adalah ulang tahun ke-70 dan tahun perayaan besar, maka ulang tahun hari ini diadakan lebih megah lagi. Banyak orang penting di Qincy datang ke teater bunga persik untuk merayakan ulang tahun mereka kepada kepala 3 keluarga besar di Qincy. Mobil-mobil yang diparkir di pintu gerbang diparkir secara zigzag, jaraknya ratusan meter. Pintu teater bunga persik dihiasi dengan sutra merah setinggi beberapa kaki, dan karakter Cina yang besar, umur panjang, dihiasi di dalamnya. Memasuki Peach Blossom Theater, semuanya ada pohon persik. Meski sudah melewati masa pembungaan, keharuman kayu persik yang segar juga memiliki efek magis yang menyegarkan masyarakat. Panggung megah dibangun sangat besar, seperti jamuan makan pedesaan, dengan hampir 100 meja disusun di bawahnya. Hanya saja di bawah meja ada karpet merah asli, dan pelayannya juga gadis-gadis cantik berseragam. Dibandingkan dengan perjamuan di pedesaan, tingkatnya jauh lebih tinggi. Saat ini, Situ Jinghua mengenakan setelan tang berwarna merah dan hitam, duduk di kursi kayu cendana tua di tengah panggung, dengan beberapa futon merah diletakkan di bawahnya. Situ Jinghua duduk di atasnya, dengan karakter umur panjang berwarna merah di kepalanya, berseri-seri dengan gembira. Di bawah ini, generasi muda keluarga Situ mulai dari Situ Cheng, Situ Nan, Situ An, dan Situ Su satu persatu bersujud merayakan ulang tahunnya. Keluarga Situ memang makmur, dan generasi ketiganya berjumlah lebih dari 10 atau 20 orang. Ini hanya jalur langsung, banyak jalur sampingan ke keluarga Situ. Butuh waktu hampir 1 jam hanya untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada kerabat. Kepala Liu, selamat datang. Setelah membungkuk, Situ Nan dan Situ Su berdiri di gerbang untuk menyambut para tamu. Situ Nan berada di dunia bawah dan bisa bersosialisasi dengan tokoh-tokoh penting di wilayah hitam Qincy. Situ Su berasal dari jabatan resmi, dan ketika orang-orang dari keluarga resmi datang, mereka kebetulan menyambutnya. Keduanya saling melengkapi kekuatan satu sama lain, dan kombinasinya tepat. Kali ini, Liu Jianyun dan Liu Hongsheng berkumpul untuk merayakan ulang tahun Situ Jinghua. Situ Nan dan Situ Su maju bersama. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Situ. Kami di sini secara khusus untuk mengucapkan selamat kepadanya dan mendoakan dia bahagia selama Laut Cina Timur dan umur panjang seperti Gunung Nanshan. Ayo, bawakan hadiah ulang tahun. Liu Jianyun melambaikan tangannya, dan 4 orang-orang di belakangnya membawa patung kayu bintang umur panjang. Bintang ulang tahun yang lama itu tampak hidup dan setinggi manusia. Oh terima kasih banyak.
Kalian berdua, silakan masuk dengan cepat. Hadiah ulang tahun ini sangat mahal. Si Tunan dan si Tusu buru-buru menyambut mereka secara pribadi dan menjadi tamu kehormatan baris pertama. Si Tu Wuxiang juga selesai bersujud, berjalan berkeliling, dan sampai ke pintu. Maaf kamu berulang tahun di hari yang sama dengan kakek, jadi kamu tidak punya banyak waktu untuk merayakannya. Si Tunan menghibur putranya, karena ulang tahunnya di hari yang sama dengan si Tu Jinghua, dan semuanya sedang sibuk memberi selamat kepada lelaki tua itu di hari ulang tahunnya, si Tu Wuxiang melupakan semuanya. Apa gunanya? Saya tidak suka merayakan ulang tahun. Si Tu Wuxiang mengeluarkan segenggam biji melon dan mengetuknya dengan santai. Kalimat ini ada benarnya, meskipun seseorang merayakan ulang tahunnya, dia tidak peduli. Mengetahui temperamen putranya, si Tunan tidak banyak bicara dan bertanya, apakah pengaturannya sudah siap. Tapi tidak boleh ada kesalahan. Si Tu Wuxiang tahu apa yang ditanyakan ayahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jangan khawatir, itu benar sekali. Ada lebih dari 500 orang dari Jizhenhui, Jinyuan Gang, dan Sutian Alliance, dan mereka akan melindungi teater kedap air, tidak akan ada kesalahan." Di basement halaman belakang, geng Jinyuan sudah mulai mencuci uang, dan masyarakat Jizhen juga sudah melakukan persiapan. Setelah menunggu datangnya tepung tahun ini, hari ini mereka bisa membongkar barang dan membagi barangnya. Akan menjadi yang lain. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Si Tunan mengangguk dan berkata, itu bagus. Chen Feng, pembuat onar, sudah mati, tapi ini jauh lebih praktis. Hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua itu. Ada begitu banyak tamu terhormat di sini, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ayo, apalagi karena Yuki yang bertanggung jawab, bahkan lebih aman. Sekarang kita tinggal menunggu barangnya tiba. Ayah, hari ini Tuan Kyogoku akan datang sendiri, karena itu adalah ulang tahun kakek yang ke-70, dan dia meminta untuk datang dan memberi selamat secara langsung. Panjang umur, kata si Tu Wuxiang. Benarkah? Si Tunan sangat gembira dan berkata, alangkah baiknya jika Tuan Kyogoku bisa datang sendiri. Kami akan meninggalkan kursi ketua untuk sementara waktu. Apakah Anda mengerti? Si Tu Wuxiang mengangguk dan berkata, itu wajar, saya siap. Kakak kedua, cepat kemari. Si Tusu menyambut seorang tamu dan tiba-tiba melambai ke si Tunan. Si Tunan dan si Tu Wuxiang berjalan keluar pintu, melihat dari kejauhan, mereka berdua terlihat bahagia. Ada 3 mobil Mercedes-Benz memimpin di depan, disusul sebuah truk besar ekstra panjang, yang sedang menarik batu besar berisi air jernih dan langit biru. Jauh di belakang juga ada burung bangau besar. Mercedes-Benz perlahan berhenti di depan pintu gerbang, dan 8 orang turun dari mobil. Pemimpinnya mengenakan bakiak kayu khas negara Wei, kimono hitam, dan gaun. Pria ini berkumis kecil dan rambut keriting. Dia melihat sekeliling, lalu berkata pada dirinya sendiri dalam bahasa Jepang, tempat ini sangat bagus, tapi agak terpencil. Tuan. Si Tu Wuxiang sangat bersemangat, dia bergegas menyambutnya. Dia membungkuk dan memberi hormat pada pria parubaya itu dengan penuh rasa hormat. Ini, Wu Sang. Orang ini tidak lain adalah guru si Tu Wuxiang, Kyogoku Shin, seorang ahli karate terkenal di negara Wei. Dia menepuk bahu si Tu Wuxiang dan berjalan ke depan. Saat ini, si Tu Jinghua keluar bersama keluarga si Tu dan sekelompok tamu menyaksikan kesenangan tersebut. Tuan Kyogoku, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya sangat tersanjung Anda bisa datang. Si Tu Jinghua sangat gembira. Kedatangan Kyogoku benar-benar membuatnya mendapat banyak perhatian. Terlebih lagi, masalah ini sebenarnya disembunyikan darinya, yang merupakan kejutan baginya. Ulang tahun ke-70 senior situ adalah perayaan yang luar biasa. Sebagai teman selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak datang? Saya tidak hanya datang, tetapi saya juga memberi Anda hadiah yang luar biasa ini. Kyogoku benar-benar bisa berbahasa Mandarin. Meskipun terdengar aneh, dia masih bisa bahasa Mandarin, lancar. Dia melangkah ke samping dan menunjuk ke batu di atas gerobak di belakangnya. Batu ini merupakan batu giok alam dengan panjang 7-8 meter dan tinggi 2-3 meter, bentuknya proporsional, jika dilihat dari kejauhan tampak seperti gunung bergelombang yang seperti aslinya. Pada saat ini, 4 kata, Gunung Soubinan, terukir di atas batu besar, yang megah dan megah. Bab 267. Perjamuan ulang tahun ini, barisannya sangat kuat. Banyak bos Kinshi yang dipimpin oleh Yuki. Keluarga Liu dan keluarga Kang dari 3 keluarga bangsawan besar. Kyogoku Shin dari negara Wei.
Ada juga hampir 100 selebriti dari semua lapisan masyarakat di Qincy. Itu hampir menutupi separuh langit Qincy. Dan hadiah ulang tahun yang diterima Situ Jinghua tak terhitung jumlahnya dan menumpuk seperti gunung. Yang paling istimewa adalah batu besar dengan air jernih dan langit biru kiriman Kyogokusin, terukir gunung Soubinan di atasnya, begitu megah sehingga memberikan wajah yang cukup bagi Situ Jinghua. Butuh waktu setengah jam hanya untuk mengangkat batu besar ini ke teater bunga persik dengan derek. Saat ini, batu besar tersebut diletakkan di samping panggung, dan orang-orang datang untuk memberi penghormatan dari waktu ke waktu. Di atas panggung, sudah ada dua grup yang beranggotakan lebih dari 10 musisi, duduk di kedua sisi. Mereka memegang berbagai alat musik klasik dan mengiringinya dengan lembut, meriah dan harmonis. Di belakang panggung, para aktor buru-buru merias wajah mereka dan bersiap untuk memulai pertunjukan opera hari ini. Ruan Qingqiu juga duduk di sana, dia tidak mengenakan congsam, tetapi mengenakan pakaian putih seorang aktor dan hanya merias wajah. Hari ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, dia masih mengadakan final, menyanyikan karya kun opera di negeri Qin opera ini. Ini telah menjadi rutinitas selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah Anda masih dapat mendengarkan kun opera hari ini. Ruan Qingqiu membuka tirai, dan sudah ada orang-orang yang duduk di jamuan makan di bawah panggung. Di ujung meja, Situ Jinghua sedang berbicara dengan gembira dengan Yuki dan Kyogokusin. Ruan Linglong di sampingnya mengenakan pakaian seksi yang memperlihatkan pusar, tampak awet muda dan cantik. Meskipun dia terlihat persis seperti Ruan Qingqiu, gaya mereka sangat berbeda. Saat ini, dia sedang bermain dengan bola merah di topinya, dia juga melirik keluar dan sedikit kecewa karena tidak melihat Situ Wuxiang. Dia berkata kepada Ruan Qingqiu, "Saudari, setelah pesta ulang tahun keluarga Situ hari ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Masalah anak itu telah disembunyikan cukup lama, dan inilah saatnya untuk memberitahu saudara perempuannya. Kakakku adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini, setelah mengetahuinya, dia pasti akan memberkatiku." Ruan Qingqiu memutar matanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Oke, kita bersaudara sudah lama tidak berbicara dari hati ke hati. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Sebentar lagi, jika terjadi sesuatu, ikuti orang-orangku. Tahukah kamu? Adik konyol ini akhirnya tahu bahwa dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri. Namun, setelah hari ini, apakah anak tersebut masih memiliki ayah adalah masalah dua pendapat. Apa yang terjadi?" Ruan Linglong tidak tahu kenapa. Ruan Qingqiu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu akan segera tahu, ingat kata-kataku." Oh. Ruan Linglong mengangguk dengan bingung. Di luar teater bunga persik, ada seorang pria berpakaian hitam hampir 2 atau 3 langkah jauhnya, mengelilingi tempat itu. Di pojok, Zhang Shenghao dan Dayong mengenakan pakaian hitam, menundukkan kepala dan merokok. Mata segitiga Zhang Shenghao suram, dan dia berkata kepada Dayong, "Meskipun masyarakat Siuxing berada di bawah kendali, hanya ada kurang dari 100 orang, sedangkan masyarakat Jizhen dan geng Jinyuan memiliki lebih dari 300 orang. Saya khawatir di sana akan segera terjadi konflik. Kami bukan tandingannya sama sekali. Setelah berjuang sepanjang malam tadi malam, saya berhasil menghadapi Zhang Deva. Prestise sebelumnya masih ada, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas Siuxing. Jika Chen Feng menyerang keluarga Situ hari ini, Siuxing akan bangkit memberontak dan memberikan pukulan fatal kepada keluarga Situ. Namun, dia masih sedikit khawatir, lagi pula dari segi jumlah, Siuxing tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Aku percaya pada orang gila, kata Dayong dingin dan tanpa senyuman. Zhang Shenghao juga mengangguk, pengaturan Chen Feng harus masuk akal. Meski begitu, meski 100 lawan 300, kita masih harus melawan omong kosong ini hari ini. Untuk membalas hari itu. Siang harinya, para pelayan cantik berseragam merah itu keluar dari dapur belakang sambil membawa piring. Di ratusan meja, ada sederetan makanan lezat yang mempesona. Dengan postur seperti ini, diperkirakan sebuah meja akan berharga beberapa ribu yuan. Hidangan disajikan, dan saat para musisi memainkan musik yang elegan, beberapa aktor berkostum keluar dari belakang panggung dan mulai tampil. Adegan pertama penampilan mereka bukanlah sebuah opera, namun diiringi musik khusyuk yang khusus dimainkan oleh para pemusik. Para pemain merayakan ulang tahun Situ Jinghua dalam bentuk opera. Sekelompok orang mengoceh, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan es kering tiba-tiba muncul di mana-mana, membuat panggung tampak seperti negeri dongeng. 70 tahun musim semi bukanlah hal yang mudah, betapa banyak kerja keras berubah menjadi manis.
Pinus dan cemara penglai sangat indah, dan kembang sepatu kepala biara bermekaran. Gunung Tai selalu hijau dan subur, dan lautan berkah kuat setiap tahun. Berkah seperti air yang mengalir panjang di Laut Cina Timur, dan umur panjang mereka sama dengan keabadian Nanshan. Seseorang yang berpakaian seperti pejabat abadi memegang dekrit abadi dan berkata dengan suara perih, "Saya mengikuti keputusan Kaisar Langit mengucapkan selamat ulang tahun kepada makhluk abadi yang turun ke bumi." Anak laki-laki dan perempuan di bawahnya juga dalam berbagai posisi, mengucapkan kata semoga sukses dan panjang umur. Adegan yang sangat kreatif ini langsung menyulut suasana di tempat kejadian. Para tamu berdiri, bersorak, dan bersulang bersama untuk ulang tahun Situ Jinghua. "Terima kasih banyak." Situ Jinghua tertawa terbahak-bahak, mengambil gelas anggur, dan membuka busurnya dari kiri ke kanan. Para musisi buru-buru memainkan musik yang sangat ceria dan meriah. Tepat ketika suasananya sangat damai, suara penguncian yang keras dan sumbang terdengar dari pintu. Seolah layak menjadi raja alat musik, dan suaranya langsung menutupi suara para musisi di atas panggung. Semua orang kaget, para musisi berhenti bermain, dan para tamu berbalik. Saya melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di bawah pohon persik. Lelaki berbaju hitam itu sedang memegang sebatang rokok dari sudut mulutnya dan menyipitkan matanya. Ada peti mati bercat hitam di sampingnya. Dia mengambil terompet di tangannya dan memainkan musik sedi pemakaman dan penguburan di daerah pedesaan. Hembusannya bagus, suaranya sangat tajam dan menggelegar di gendang telinga. Chen Feng. Wajah Situ Jinghua menjadi pucat, darahnya mendidih, dan dia terjatuh ke belakang. "Tuan Situ." Orang-orang di meja pertama tiba-tiba panik. Untungnya, Kyogokusin memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan menangkap Situ Jinghua dalam satu gerakan. Situ Cheng buru-buru mengelus dada ayahnya untuk membantunya bernapas, dan dia hampir terjatuh dengan napas ini. Binatang ini. Dia sangat marah sampai giginya gatal. Setelah bertarung lama, Chen Feng masih hidup. Tidak apa-apa jika dia tidak mati, tapi pada hari ulang tahunnya, dia akan memberikan penghormatan dengan peti mati, dan itu sungguh keterlaluan. "Siapa kamu? Berhenti, hentikan." Para pengawal itu tercengang, dan 7 atau 8 dari mereka bergegas maju. Ada semua orang dari perkumpulan Tianxi di luar, jadi sungguh terlantar jika membiarkan satu orang masuk membawa peti mati. "Aku di sini untuk merayakan ulang tahunku, kenapa kamu begitu kasar?" Chen Feng terkekeh dan terus membual, sama sekali mengabaikan 7 atau 8 orang ini. Alasan kenapa dia bisa masuk sangat sederhana, orang-orang dari masyarakat Siuxing mengizinkannya masuk. Belum lagi, keterampilan mengunci Chen Feng benar-benar berada di puncak. Mereka yang belum mengetahuinya akan berpikir bahwa mereka lebih baik dari band pemakaman sebelumnya. Dengan satu kaki di kiri dan satu di kanan, dia menendang kedua pria berbaju hitam yang ingin mendekat. Ini adalah koda panjang, akhirnya mengakhiri pertunjukan musik yang menyedihkan. "Kalian sekelompok orang yang tidak bermoral telah memberitahuku bahwa aku di sini untuk merayakan ulang tahunku, mengapa kamu begitu tidak sopan?" Dia melemparkan kunci dan memukulnya ke wajah seorang pria berbaju hitam. Chen gila menyipitkan matanya dan berkata langsung dia mengangkat peti mati di sampingnya dengan kedua tangannya. Dia menimbang peti mati yang begitu besar seolah-olah dia sedang bermain-main dengannya. Roda kekuatan membuat lingkaran dan langsung menghempaskan pria berbaju hitam yang tersisa. "Saya di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun saya. Anda, keluarga Situ, harus menerima hadiah ulang tahun ini, atau Anda harus memberikannya kepada saya jika Anda tidak menerimanya. Tidak ada pilihan lain," kata Chen Feng dengan dominan sambil memegang peti mati dengan tangan kanan dan bahunya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju panggung dengan megah. Bab 268. Para tamu di kedua sisi semuanya tercengang, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hanya melihat Chen Feng, dia berjalan masuk dengan angkuh. Chen Feng saat ini berbeda dengan sebelumnya, ia memancarkan aura arogan dengan aura kematian yang menggemparkan seluruh penonton. "Chen Feng, kamu jalang belum mati. Bahkan jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu hari ini." Situ Wuxiang tampak jelek dan sangat marah. Dia membuat rencana untuk membunuh Chen Feng tadi malam. Ketika dia kembali ke rumah, dia bersumpah untuk memberitahu keluarganya bahwa Chen Feng telah meninggal. Tapi sekarang, Chen Feng masih hidup dan sehat, membawa peti mati dan memainkan musik sedih ke pesta ulang tahun hingga menimbulkan masalah. Ini hanyalah penghinaan besar baginya, dan dia tidak tahan lagi. Dan apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, dia dengan jelas melihat Chen Feng ditembak mati secara acak,
dan dia bahkan secara pribadi mendeteksi aura Chen Feng. Kenapa dia tidak mati? Hanya kamu. Kamu tidak memiliki kemampuan. Mata Chen Feng dingin dan dia sama sekali tidak menganggap serius Situ Wuxiang. Sebelumnya, jaringan belum sepenuhnya berkembang, dan keluarga Situ belum memahami pengaruhnya, dan selalu menyerah pada anjing sombong ini. Si idiot ini, apakah dia benar-benar berpikir dia begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengannya? Ini lelucon besar. Dengan Situ Wuxiang memimpin, sekelompok orang dari keluarga Situ, tua dan muda, semuanya berdiri. Chen Feng, aku tidak sabar untuk menggigitmu berkeping-keping. Dasar anjing gila, bersikap kurang ajar di depan banyak orang itu keterlaluan. Kemarilah, jangan bicara omong kosong padanya, pukul dia keluar dengan tongkat. Mereka semua tampak galak dan mengutuk Chen Feng. Saat ini, lebih dari selusin pria berbaju hitam bergegas mendekat. Karena banyak tembakan besar di sini hari ini dan hanya sedikit anak buahnya yang membawa senjata. Namun saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan senjatanya, lagi pula pistolnya tidak ada di atas meja, yang membuat keluarga Situ sedikit tidak berdaya. Berhentilah berpura-pura di sini. Terakhir kali kita bertarung, kamu tidak lebih baik dariku. Aku akan mengambil tindakan hari ini dan menghancurkanmu. Mengetahui bahwa orang-orang berbaju hitam ini bukan tandingan Chen Feng, wajah Situ Wuxiang berubah muram, bersiaplah untuk mengambil tindakan sendiri. Meskipun saya melihat kekuatan Chen Feng tadi malam, itu hampir tidak normal. Namun, ketika Chen Feng pernah bertinju dengannya di Tianlang Yukong Villa sebelumnya, hampir tidak ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Chen Feng tertembak lagi tadi malam, dan kekuatannya pasti melemah. Jika terjadi perkelahian, dia belum tentu kalah. Terakhir kali kita bertarung. Aku bahkan tidak menggunakan 3 titik kekuatan, jadi aku akan membiarkanmu melihat perbedaannya. Momentum Chen Feng tiba-tiba berubah, dan dia dengan kuat menggenggam peti mati itu dengan tangan kanannya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, peti mati seberat puluhan kilogram itu terlempar keluar. Saking kuatnya, peti mati itu seperti bola meriam, menghantam Situ Wuxiang yang sedang berlari ke arahnya. Situ Wuxiang kaget dan buru-buru bersembunyi. Peti mati itu terbang melewatinya dan dimasukkan secara diagonal ke dalam tanah. Ia meluncur di tanah lunak sejauh 7 atau 8 meter, dan tidak berhenti hingga menyentuh panggung. Anggota keluarga Situ lainnya bersembunyi dengan panik. Setelah beberapa saat, hampir semua orang melihat peti mati yang miring ke tanah dengan sangat terkejut. Hari ini, aku di sini untuk membunuh orang. Aku di sini bukan untuk bermain denganmu seperti yang kulakukan sebelumnya. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu berani berdiri di depanku? Mata Chen Feng seram dan sangat mendominasi. Dalam satu kalimat, seluruh penonton kaget. Situ Wuxiang berada dalam keadaan sangat malu dan ngeri. Saya pikir kekuatan saya tidak jauh berbeda dengan Chen Feng, tetapi setelah serangan ini saya menyadari bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kecuali tuannya, dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Memang benar kalian begitu kenyang sehingga tidak tega mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang yang sudah meninggal. Chen Feng melangkah ke bawah panggung dengan langkah arogan. Dia tidak memandang rendah siapapun dan memarahi para tamu seolah-olah mereka sedang memarahi cucunya. Segera, dia menginjak peti mati dengan kaki yang sangat mendominasi, memandang Situ Wuxiang dengan mata menyipit, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Situ, bagaimana Anda menyukai hadiah ulang tahun saya? Ulang tahun dan peringatan kematian Anda ada di hari yang sama, tapi itu sangat berkesan. Kamu. Begitu sombong sehingga dada Situ Jinghua naik turun karena marah dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Chen Feng, kamu terlalu sombong, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Semua orang di keluarga Situ dipenuhi amarah dan mengepung Chen Feng. Itu konyol, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Hari itu di Tianlang Yukong, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kehebatan bertarung Chen Feng yang tidak normal. Sial, aku. Situ Wuxiang tidak tahan lagi dan ingin melangkah maju, tetapi ditahan oleh sebuah tangan yang besar. Dia melihat ke samping dan melihat bahwa orang yang menahannya adalah Master Kyogokushin. Begitu saja, tidak ada seorang pun di keluarga Situ yang berani berbicara setelah dimarahi oleh Chen Feng. Ini konyol. Dengan begitu banyak orang, sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Crazy Chen. Yuki tidak tahan lagi dan menunjuk ke arah Chen Feng dan memarahi, "Chen Feng, kamu bertindak terlalu jauh. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Situ. Bagaimana kamu bisa membuat masalah? Membawa peti mati dan memainkan musik duka, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?"
Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga. Dalam hal status, dia adalah yang terbesar yang hadir, jadi sangat tidak masuk akal baginya untuk tidak berbicara lagi. Chen Feng tidak menganggapnya serius dan berkata dengan sinis, sungguh otoritas resmi yang hebat. Perilaku saya tidak ilegal. Anda, orang besar, tidak perlu memberi perintah. Jangan khawatir, saya akan memukuli seseorang dan bunuh seseorang nanti. Kamu tidak bisa melakukannya lagi. Belum terlambat bagi polisi untuk datang, kita baru mulai sekarang. Kamu sombong sekali. Yuki tiba-tiba tercekat dan terlihat jelek. Sombong. Saya sangat sombong, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Chen Feng merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Penampilan itu sangat pantas untuk dipukul. Chen Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan semua orang berkumpul di sini hanya untuk menyelamatkan mukaku. Bagaimana kamu bisa rela menyerah? Akhirnya sambil menarik napas, Situ Jinghua menepuk meja, merasa emosional, kata penuh semangat. Apa yang ingin saya lakukan? Anda berani bertanya kepada saya. Tadi malam, keluarga Situ Anda bersatu dengan 70 atau 80 orang untuk membunuh saya. Mengapa Anda tidak berpikir bahwa saya akan kembali untuk membalas dendam? Sudah berapa lama aku berada di Qinxi? Berapa kali kalian keluarga Situ diam-diam membunuhku? Chen Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada mencemooh, sudah kubilang, aku datang ke sini hari ini untuk mencabut keluarga Situmu. Salah satu dari kalian yang bermarga Situ memiliki rencana. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kamu. Situ Jinghua terdiam. Nada itu sepertinya hilang lagi. Ini pertama kalinya dia kecewa dengan cucunya. Apa yang dia lakukan? Dia bahkan tidak tahu apakah seseorang sudah mati atau belum. Itu sia-sia. Chen Feng, kamu harus berbelas kasihan. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Situ yang ke-70. Mari kita bicara tentang dendam setelah hari ini. Menyalahkan balas dendam publik Anda dan membunuh orang di depan kami. Yang terbaik adalah menyelesaikan masalah Anda secara pribadi. Ya, Chen Feng, Anda sendirian. Ada orang bernama Situ di sini. Ada ratusan orang di sini, jangan membuat hal-hal sulit untuk dirimu sendiri. Di antara para tamu, diundang oleh Situ Jinghua tentu saja memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Situ. Jika Anda tidak berbicara sekarang, Anda tidak akan dapat berinteraksi dengan keluarga Situ di masa mendatang. Chen Feng mengembuskan asap terakhir, tersenyum, dan melemparkan puntung rokok ke tanah. Dia menyipitkan matanya dan berkata, oke, jangan bicara tentang dendam pribadi hari ini. Mari kita bicara tentang beberapa hal tidak bermoral yang telah dilakukan keluarga Situ. Geng Jin Yuan mencuci uang gelap, dan Ji Zhenhui tahu cara menjual tepung putih. Hal-hal berbahaya ini, hari ini keluarga Situ kita harus memberikan penjelasan kepada orang-orang Qinxi di sini. Bab 269. Chen Feng tidak bisa berkata-kata sehingga dia menolak untuk menyerah. Begitu dia mengatakan ini, seluruh adegan meledak lagi. Banyak orang yang hadir mengetahui bahwa Chen Feng memiliki masalah dengan keluarga Situ. Ia bahkan mengetahui bahwa keluarga Situ menjalankan bisnis bawah tanah. Sebagai seorang gangster, Anda sedikit banyak pasti terlibat dalam beberapa operasi ilegal. Ini bisa dikatakan sebagai fondasi keluarga Situ. Dengan mengungkap bisnis bawah tanah keluarga Situ, bukankah itu berarti menggali akarnya? Bisakah Anda menggali keluarga Situ ini? Jika keterlaluan, keluarga Situ pasti akan putus asa. Adapun tingkat upaya putus asa, itu tergantung pada seberapa baik Chen Feng mengetahui detail keluarga Situ. Semua orang di keluarga Situ yang hadir tampak jelek. Terutama Situ Jinghua, wajahnya menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa Chen Feng memalsukan kematiannya dan mengapa dia menimbulkan masalah hari ini. Dia pasti sudah tahu sedikit banyak bahwa keluarga Situ akan melakukan transaksi terbesar tahun ini di hari ulang tahunnya. Jadi saya datang ke sini berdasarkan nafas ini. Karena orang ini berani datang, dia pasti ada hubungannya dengan keluarga Situ. Jika Chen Feng benar-benar menimbulkan masalah di depan begitu banyak tamu terhormat, segalanya akan berakhir buruk bagi keluarga Situ. Chen Feng, ada batasnya untuk membuat masalah. Kamu bisa memanggil polisi mengenai hal ini. Mengapa kamu membuat masalah di hari ulang tahun seseorang? Ya, apakah ini kesempatan untuk membicarakan hal-hal ini? Qinxi adalah orang pedalaman kota, tepung putih sulit untuk masuk. Jangan membuat klaim tak berdasar yang memfitnah reputasi keluarga Situ. Kegigihan Chen Feng masih membuat para tamu yang hadir sangat tidak puas. Ada sedikit kemarahan publik. Bagaimanapun,
mereka juga tamu keluarga situ, dan tentu saja mereka juga berteman. Banyak dari mereka yang mempunyai urusan bisnis dengan keluarga situ. Dalam hal ini, tentu saja saya tidak ingin melihat Chen Feng, pembuat owner ini. Orang dengan status tertinggi saat ini adalah Yuki. Dia mengerutkan kening dalam-dalam sekarang dan mengalami sakit kepala yang hebat. Chen Feng, orang gila dari Yanjing, terlalu gila, dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan orang gila seperti itu. Namun kini ia berada di pesta ulang tahun Situ Jinghua, ia tidak bisa bersembunyi, selain itu banyak orang yang memperhatikan sikapnya. Jadi dia berkata, Chen Feng, semuanya ada aturannya. Saya berjanji, meskipun Anda melaporkan nama Anda di depan saya hari ini, setelah pesta ulang tahun Tuan Situ hari ini, saya akan menginstruksikan Departemen Anti Narkoba untuk menyelidiki masalah tersebut. Secara detail, bolehkah? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Yuki tiba-tiba terlihat tinggi dan cantik, dan semua orang memujinya. Dan konsesi seperti itu dapat dianggap memberikan wajah yang cukup kepada Chen Feng. Jika Chen Feng masih tidak tahu apa yang salah, itu tidak bisa dibenarkan. Sekretaris Yuki, bukannya saya tidak memberi Anda muka, tapi Anda sama sekali tidak punya wajah dengan saya. Jangan berpikir bahwa berada di posisi tinggi berarti Anda hebat. Orang lain menghormati Anda dan menjilatmu, tapi di mataku, kamu hanyalah sampah. Chen Feng sangat gila sehingga dia tidak menganggap serius Yuki sama sekali. Hanya saja dia tidak meremehkannya, dan dia mengusap pria besar ini dengan kata-kata. Sangat disayangkan Yuki berstatus seperti itu dan didukung oleh banyak orang seperti seorang kakek, namun kini ia dimarahi seperti anjing. Kamu, Yuki, yang selama ini relatif terkendali, akhirnya berubah menjadi marah. Dan matanya bahkan lebih suram dan galak. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani bersikap sombong di depannya, bocah ini hanya mencari kematian. Kamu benar-benar anjing gila, kamu akan menggigit siapapun yang kamu lihat. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Sekretaris Yuki ada di sini untuk membantumu, dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Menghina Yuki, tapi sekelompok tamu ketakutan. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin menenggelamkan Chen Feng dengan ludahnya untuk menunjukkan kemarahan mereka. Hei haha, kenapa aku merasa memarahinya seperti memarahi ayahmu? Kamu bersemangat sekali. Chen Feng tidak setuju, memasukkan tangan kanannya ke dalam sakunya, mengeluarkan rokok Monkey King, menjentikannya, dan sebatang rokok digantung mulutnya. Dia menyalakan rokoknya dengan sangat tenang, menghisapnya, lalu menggantungkan rokok itu di sudut mulutnya dan mengabaikannya. Dan begitu banyak orang yang menyaksikan dengan penuh semangat saat Chen Feng menyalakan rokoknya. Ada alasan mengapa saya di sini hari ini, jadi izinkan saya memberi tahu Anda. Situ Jinghua, seorang lelaki tua yang memiliki 3 geng besar di bawah komandonya, terlibat dalam banyak transaksi gelap, dan alasan mengapa dia menyembunyikannya, karena bajingan ini menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kedok untuk melakukan hal-hal ilegal. Lebih jelasnya, Situ Jinghua hari ini, di Teater Bunga Persik ini, Anda sedang menonton pertunjukan di sini, orang-orang Jin Yuan yang membantu sedang sibuk melakukan transaksi gelap uang di ruang bawah tanah halaman belakang. Tidak hanya itu, Situ Jinghua, seorang lelaki tua, juga memilih hari ulang tahunnya untuk menggunakan Jizenhui untuk melakukan perdagangan tepung terbesar tahun ini. Kata Chen Feng sambil berjalan menuju langit biru dan batu air jernih. Semua orang di keluarga Situ tampak gugup, terutama Situ Jinghua, yang diam-diam bertanya-tanya apakah Chen Feng tahu rahasia transaksinya. Para tamu dibiarkan menggaruk-garuk kepala karena terlalu mengerikan. Namun meski begitu, menggunakan hari ulang tahun sebagai kedok memang merupakan cara yang sangat cerdik dan tidak terduga. Chen Feng, kamu harus konsisten dengan apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa menjebak orang lain dengan kata-kata kosongmu. Ada begitu banyak dari kita di sini, tetapi kamu harus memberikan bukti. Keluar jika kamu tidak melakukannya tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong di sini. Kursi tamu masih penuh keraguan dan ketidakpuasan terhadap Chen Feng. Mereka memarahi Chen Feng dan tidak percaya apa yang dikatakan Chen Feng itu benar. Namun, semua orang di keluarga Situ merasa tegang. Terutama Situ Jinghua, dia semakin merasa bahwa Chen Feng harus mengetahui rahasia tepung. Jika ada bukti yang merugikan, itu tidak akan berakhir baik di depan banyak orang. Batu yang bagus, batu yang indah. Menghadapi keraguan, Chen Feng tidak menganggapnya serius dan hanya mengagumi batu besar itu. Batu cemerlang ini diukir dengan 4 karakter gunung Soubinan yang sungguh megah. Kamu ingin bukti? Maka aku akan menunjukkan buktinya.
Setelah menepuk permukaan batu, Chen Feng tiba-tiba mundur 2 langkah dan mengepalkan tangan kanannya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan memukul batu dengan tinjunya? Bukankah ini lelucon? Jika dia ingin mematahkan tulangnya, biarkan dia. Melihat postur Chen Feng, kursi tamu dipenuhi dengan rasa jijik. Apa hubungan antara batu dan tepung? Apalagi memukul batu dengan tangan fisik tidak seperti memukul telur dengan batu, itu gila. Chen Feng, tunggu sebentar. Tapi Situ Jinghua benar-benar panik dan tidak berani menunggu lebih lama lagi, jadi dia berteriak. Dia terus mendorong Situ Wuxiang di sampingnya, berharap cucunya akan menghentikan Chen Feng. Tapi Chen Feng tidak mendengarkannya dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Ah! Aku melihat pembuluh darah muncul di lengan kananku, dan tiba-tiba aku berlari ke depan, meninju keras dengan tangan kananku. Kyogoku-shin, yang awalnya meremehkan, tiba-tiba membelalakkan matanya. Namun tidak sulit untuk melihat dari momentum bahwa Chen Feng menyembunyikan kekuatan dahsyat. Pukulan ini akan sangat buruk. Boom! Pukulan ini menghantam batu dengan keras. Kekuatannya begitu kuat hingga berton-ton batu berguncang. Ups! Jantung Situ Jinghua berdebar kencang dan dia terjatuh kembali. Bab 270. Pada saat yang sama, retakan tiba-tiba muncul di batu besar tersebut. Retakan tersebut tidak berhenti dan menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan suara, bang, batu tersebut benar-benar pecah. Kata asli, Sou, tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan lubang selebar 1 meter pun penyok. Tabrakan. Sekelompok tas kecil berisi bubuk putih berserakan dari lubang dan jatuh ke lantai. Batunya berongga. Ah, benda putih apa itu? Tidak mungkin. Semua orang kaget dan terbelalak. Hal pertama yang mengejutkannya adalah kekuatan Chen Feng yang tak tertandingi. Ia benar-benar memecahkan batu besar itu dengan satu pukulan. Pria ini sama menakutkannya dengan monster. Yang juga mengejutkan adalah batu besar ini berlubang, dengan kantong-kantong kecil berisi bubuk putih di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Chen Feng sebelumnya, sepertinya bubuk putih ini adalah tepung. Jika itu masalahnya, untuk batu berongga sebesar itu, jumlahnya akan sangat besar. Di Tiongkok, menjual tepung merupakan kejahatan serius. Jika melebihi 50 gram, Anda bisa dijatuhi hukuman mati. Jumlah ini cukup untuk membunuh semua orang di keluarga Situ. Chen Feng mengambil tas, mengocoknya dengan keras, dan melemparkannya langsung ke meja Yuki. Dia berteriak dengan dingin, "Sekretaris utama saya, tolong lihat, apa ini? Mungkinkah gula yang disembunyikan di batu ini adalah gula? Ini." Yuki mengambil tas putih kecil itu, aku juga seorang sedikit kewalahan. Bahkan orang bodoh pun mengerti apa yang sedang terjadi. Masih menjalani hidupmu. Kamu melakukan hal-hal yang tidak bermoral ini untuk menjalani hidupmu, dasar anjing tua sialan. Apakah kamu tidak takut tidak akan bereinkarnasi setelah kematian? Apakah kamu melihat batu ini? Kata, umur panjang, rusak. Kamu anjing tua tidak bisa menjalaninya. Ulang tahun hari ini sudah berakhir, jadi kita bisa langsung mengubahnya menjadi perayaan kematian. Chen Feng meninju lagi, dan hampir setengah dari seluruh batu itu runtuh. Ada semburan suara pecah, dan kursi tamu terdiam sesaat, hanya menyisakan tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka keluarga Situ akan menggunakan pesta ulang tahun sebagai kedok untuk memperdagangkan bubuk putih. Jika dia mengatakan sesuatu sekarang, dia akan dicurigai sebagai kaki tangan, jadi lebih baik diam saja. Sekretaris Yuki, dan semua tamu, saya benar-benar minta maaf. Keluarga Situ kami memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Silakan mundur dari meja terlebih dahulu. Setelah saya selesai menangani masalah pribadi, saya akan datang untuk meminta maaf satu persatu. Kata Situ Jinghua, yang didukung oleh Situ Cheng dan Situ Wusang, tiba-tiba menunjukkan dominasinya juga. Mereka yang ada di sini hari ini semuanya adalah teman keluarga Situ saya. Saya harap semua orang ingat alasan mengapa keluarga Situ kami mampu berdiri di Qinzi selama hampir 100 tahun dan menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Qinzi. Bukan tanpa alasan. Jika seseorang menyebarkan rumor, jika kamu ingin menimbulkan masalah dan menambah hinaan pada luka, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan masa lalu kita. Kata-kata berikut ini adalah ancaman yang terang-terangan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dilihat oleh begitu banyak orang sudah merupakan situasi yang menyedihkan. Sekarang satu-satunya cara untuk mendapatkan harapan terakhir adalah dengan membunuh Chen Feng dan menghancurkan semua yang ada di batu itu. Tuan Situ, ayo berangkat dulu. Hal ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas,
jika berlama-lama lagi akan mendapat masalah. Meja tamu berada dalam kekacauan, dan orang-orang bergegas keluar dari pintu. Sebelumnya, mereka datang satu demi satu dengan gembira, tetapi sekarang mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Setelah beberapa saat, para tamu berbondong-bondong pergi, dan teater yang semula ramai menjadi jarang tersebar. Aku berumur 70 tahun ini, 70, Chen Feng, oke. Situ Jinghua tidak bisa lagi menyembunyikan tatapan mematikan di matanya, dia meraung berulang kali, bunuh dia, biarkan Tian Xihui semuanya, datang ke sini dan potong-potong dia. Ini benar-benar sangat marah. Persetan denganku. Situ Wuxiang mengertakkan gigi dan memimpin selusin pria berbaju hitam di tempat kejadian untuk memimpin di sekitar Chen Feng. Hei, aku ingin menggunakan pembunuhnya, tapi maaf, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Chen Feng berdiri di samping pecahan batu, sangat acuh tak acuh, sama sekali tidak memperhatikan Situ Wuxiang dan orang-orang berbaju hitam ini. Tanggapi dengan serius. Tuan, ini buruk, ada kekacauan di luar. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam bergegas masuk, tampak panik. Situ Jinghua bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan, orang-orang dari masyarakat Siuxing memberontak dan tiba-tiba menyerang saudara-saudara. Sekarang mereka bertempur sengit dengan anggota geng Jinyuan dan masyarakat Jizen. Pria berpakaian itu berkata dengan terengah-engah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Situ mengubah ekspresi mereka. Situ Jinghua memandang Chen Feng dengan santai, hanya untuk menemukan bahwa orang lain telah tersenyum bangga dan mengejek. Situ Nan memarahi, apa yang terjadi? Mengapa masyarakat Siuxing memberontak? Bukankah Zhang Deva ingin hidup? Alasan mengapa masyarakat Siuxing akhirnya diizinkan bergabung dengan masyarakat Tianxi adalah karena Zhang Deva adalah orang yang mudah bergaul. Orang kontrol. Pria ini rakus hidup dan takut mati, dan tidak mungkin dia tiba-tiba memberontak terhadap keluarga Situ. Pria berbaju hitam berkata, Tuan kedua, saya tidak melihat Zhang Deva sepanjang hari ini. Selama pertarungan sengit tadi, saya melihat Zhang Senghao, presiden asli dari masyarakat Siuxing dia dan orang-orangnya yang bertarung bersama kita sekarang. Apa? Zhang Senghao? Bukankah dia tidak sadarkan diri di rumah sakit? Sambil mengaum, Situ Nan segera sadar kembali dan menatap Chen Feng yang menyombongkan kemalangannya. Kemudian, dia melihat ke arah putranya lagi dan menemukan bahwa wajahnya juga sangat jelek. Sebelumnya, membunuh Zhang Senghao dan merebut Siuxing hampir semuanya dilakukan oleh putranya, tetapi sekarang tampaknya semuanya ditipu oleh Chen Feng. Oke, Chen Feng, kamu benar-benar bermain bagus. Ternyata Zhang Senghao juga berpura-pura koma. Dia kecewa dan sangat marah. Sungguh memalukan dan terhina bagi Chen yang gila karena mengubah seluruh keluarga Situ. Chen Feng. Seluruh wajah Situ Wuxiang gemetar, dia belum pernah begitu marah dalam hidupnya. Dia pikir dia sangat pintar, tetapi dipermainkan seperti orang bodoh oleh Chen Feng. Ini tidak bisa diterima olehnya, saat ini, dia hanya ingin mencabik-cabik Chen Feng. Kamu memang brengsek saat pertama kali melihatmu. Hanya saja laki-laki itu jelek. Dia juga suka berbuat onar. Rambutnya panjang. Menjijikkan. Yang paling konyol adalah dia menganggap dirinya pintar dan memakai kacamata setiap hari, menghitung ini dan itu, tetapi pada akhirnya, akulah yang paling bodoh dan paling bodoh. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Feng mengejek Situ Wuxiang tanpa keberatan. Bajingan ini cukup sombong akhir-akhir ini, dan itu menyebabkan dia sangat menderita. Hari ini, biarkan wanita jalang ini pingsan secara mental dan fisik. Aku akan membunuhmu. Situ Wuxiang tidak tahan setelah terprovokasi oleh kata-kata Chen Feng. Dia hendak mengambil tindakan ketika Kyogoku-shin tiba-tiba muncul di belakangnya dan meraih lengannya. Jangan marah. Kyogoku menatap Chen Feng dengan senyum main-main. Situ Wuxiang akhirnya meredam amarahnya. Itu dia, Situ Wuxiang, harap patuh dan jangan marah. Drama hari ini baru saja dimulai. Masih banyak yang harus dilakukan nanti. Jangan biarkan aku memukulmu sampai mati di awal. Maka kamu tidak akan bisa untuk melihat drama di baliknya. Chen Feng berbicara dengan kesal lagi, tetapi Situ Wuxiang masih dipegang erat oleh Kyogoku-shin. Dia menyipitkan matanya dan berpikir, pria dari negara W ini terlihat tidak sederhana. Siapa orang ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.